Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, masih semangat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen siapa saja yang hadir pada hari ini ya. Marcella Nur Oktavianti, Alvina Riana Trisanti, Nokia Dwi Arisna, Aisyah, Nita, Anisya Mutiara, Naila Lutfia Jara, Elsa Tiana, Nur Sifah Lutfiana Sari. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar insya Allah dimudahkan dalam pembelajarannya dan mudah untuk memahami materi pada hari ini. Berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, selesai. Baik. Jadi kita akan melanjutkan materi pada hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui apakah itu teks eksplanasi? Belum ada gambaran sama sekali sebelumnya tentang teks eksplanasi ini. Baik, akan dijelaskan mengenai teks eksplanasi. Dengarkan, perhatikan baik-baik ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas PPT-nya? Baik. Nah, teks eksplanasi di sini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Nah, suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, teks eksplanasi merupakan bacaan yang berisi tentang suatu fenomena baik itu alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Kata eksplanasi sendiri berasal dari kata explanation. Nah, dalam bahasa Inggris yang berarti penjelasan. Sementara itu, fenomena merupakan suatu hal yang dapat disaksikan oleh panca indera dan diterapkan serta dinilai secara ilmiah. Jadi, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang penjelasan tentang fenomena yang dapat disaksikan oleh indera dan diterapkan serta dengan nyata. Jadi tujuan dari teks eksplanasi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi dalam sebuah teks. Nah, selain itu penting juga kita mengetahui dari tujuan dari teks eksplanasi ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memahami isi dalam sebuah teks eksplanasi, tersebut. Jadi selain mengetahui peristiwa yang terjadi, juga mengetahui sebab akibat fenomena itu terjadi. Nah, setelah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi, kemudian tujuan dari teks eksplanasi, selanjutnya kita akan melanjutkan ke ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, adanya informasi yang dimuat berdasarkan faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga,
sifatnya informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, dan yang keempat, fokus pada umum generik, bukan partisipan manusia, contoh tsunami, banjir, gempa, hujan, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi di sini ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Nah, biasanya pada bagian ini teks eksplanasi merupakan isi dari teks eksplanasi yaitu gambaran umum tentang sebuah peristiwa atau fenomena yang akan dibahas. Poinnya bisa jadi penjelasan tentang fenomena yang terjadi pada sebuah teks. Nah, yang kedua, rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian adalah setelah kita mengetahui secara umum gambaran fenomena yang akan dibahas, selanjutnya kita akan mengetahui sebab, penyebab, dan kejadian dari penjelasan yang tadi. Kita juga bisa membuat ringkasan berupa paragraf deskripsi tentang sebab akibat yang terjadi pada sebuah teks eksplanasi tersebut. Nah, biasanya pada bagian ini disebut dengan runtutan penjelasan. Yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi di sini dalam sebuah teks eksplanasi disebut dengan uraian atau menarikan kesimpulan. Kita bisa mengambil atau bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terhadap teks eksplanasi yang berisikan tentang sebuah fenomena pada teks tersebut. Selanjutnya ada kaidah-kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang pertama ada menggunakan kalimat masing-masing. Yang kedua ada menggunakan konjungsi kasual dan baku. Yang ketiga ada terdapat istilah ilmiah. Yang keempat ada menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang terakhir ada bersifat informatif. Nah, jadi gimana? Apakah ada yang kebingungan mengenai penjelasan yang dapat Ibu sampaikan tadi? Apakah dapat dipahami? Bisa Bu? Baik, terima kasih. Nah, minggu sebelumnya kan Ibu menyuruh kalian untuk membaca sebuah teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Yang ini nih. Nah, kalian udah membacanya belum? Sudah. Akan tadi ada struktur dari teks eksplanasi ya. Struktur dari eksplanasi apa aja? Yang pertama ada rangkaian fenomena, yang kedua ada rangkaian peristiwa, dan ketiga ada interpretasi. Nah, coba siapa yang mau membacakan bagian dari teks eksplanasi ini yang termasuk ke dalam identifikasi fenomena. Ayo Bu, baik Alina, silakan coba bacakan yang termasuk ke dalam sebuah teks eksplanasi pada teks tersebut. Yang termasuk interpretasi, Yang termasuk jadi yang termasuk identifikasi fenomena pada teks tersebut itu adalah gempa bumi yang merupakan sebuah guncangan yang biasanya disebabkan oleh suatu geletaran seperti itu Bu, yang berasal dari lapisan batu bumi. Nah, daerah-daerah yang mengalami getaran itu biasanya ada di beberapa daerah, dan itu biasanya terjadi pada gunung-gunung yang aktif atau di sepanjang lautan yang cukup luas. Nah, baik, terima kasih Alina. Jawabannya sangat tepat sekali sesuai dengan struktur teks eksplanasi ini. Bagian identifikasi masalah. Nah, dari yang dibacakan tadi Alina itu merupakan sebuah bagian dari gambaran umum mengenai teks eksplanasi tentang gempa bumi tersebut. Nah, selanjutnya ada rangkaian kejadian. Nah, siapa lagi yang
Baik, silakan sumber simpan. Gempa bumi juga disebabkan oleh munculnya suatu pergerakan atau adanya pergeseran di lapisan dasar bumi yang sangat kuat, sehingga terjadilah gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi sangat cepat, sehingga efeknya sangat terasa dan terlihat di lingkungan sekitar. Bahkan getarannya bisa mencapai ke segala penjuru, sehingga membuat suatu bangunan menjadi rata. Tak jarang, kejadian itu juga menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Penyebab gempa bumi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Sudah Baik, baik, terima kasih Nur Sipa yang sudah membacakan mengenai yang didapatkannya setelah membaca teks tersebut. Ya, betul sekali. Itu termasuk ke dalam rangkaian kejadian. Nah, selanjutnya ada interpretasi. Siapa yang ingin membacakan bagian dari interpretasi tadi di dalam teks tersebut? Silahkan. Saya Bu ingin membacakannya. Baik, Elsa, silakan. Jadi interpretasi pada struktur teks eksplanasi itu yakni pada bagian gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, khususnya di daerah tertentu, contohnya perbatasan Plat Pasifik seperti itu Bu. Baik, terima kasih Elsa. Ya, betul, itu termasuk interpretasi dari teks eksplanasi. Namun, alangkah baiknya diselipi dengan tanggapan pribadi. Jadi, menurut kamu bagaimana setelah membaca teks tersebut? Baik, terima kasih ya yang sudah membacakan hasil dari bacaannya. Sebelum pembelajaran ditutup, Ibu akan membacakan kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini pada materi teks eksplanasi yaitu teks yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Nah, teks ini juga menggambarkan tahapan dari suatu proses. Adapun struktur dari teks eksplanasi, di dalamnya terdapat pernyataan umum atau identifikasi fenomena, isi atau rangkaian kejadian, dan interpretasi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.